Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bareng saya Ivan di sini. Di video saya kali ini saya akan membahas soal SKB tenaga kesehatan. Kita simak saja ya. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai pembahasan soal SKB tenaga kesehatan beserta kunci jawaban dan juga pembahasannya. Sebelumnya, contoh soal CPNS SKB tenaga kesehatan ini saya berikan bukan berarti soal-soal inilah yang akan keluar nanti dalam tes CPNS ya. Bukan berarti soal ini yang keluar di SKB nanti. Cuma ini hanya sebagai teladan soal dimana agar teman-teman sanggup berguru dan memahami bagaimana bentuk soal yang akan keluar nantinya. Jadi selain itu teman-teman, selain sebagai materi pembelajaran, soal-soal ini juga bisa menjadi penambah tumpuan dan pengetahuan teman-teman dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya, khususnya yang tenaga kesehatan ya. Karena semakin kalian terbiasa mengerjakan soal SKB, maka semakin familiar juga kalian terhadap bentuk-bentuk soal CPNS itu sendiri. Sehingga nanti kalian akan semakin cepat dalam mengerjakannya dan peluang untuk lulus dan menjadi CPNS pun semakin membesar. Sekali lagi dari saya, kunci sukses dalam menghadapi seleksi penerima CPNS itu yaitu semangat. Kalian jangan pernah semangat untuk berguru, belajar, serta harus selalu optimis ya. Baik, kita langsung saja. Soal pertama, tujuan pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir yaitu A. Merangsang bayi segera menyusui, B. Membantu pertumbuhan tulang, C. Meningkatkan daya tahan tubuh, D. Mengurangi risiko bayi kuning, atau E. Mencegah kemungkinan perdarahan. Yang nomor 1 ini jawabannya adalah E ya, yaitu mencegah kemungkinan terjadinya perdarahan. Untuk yang kedua, kekebalan tubuh atau imunitas yang diperoleh seorang pasien sehabis menderita cacar air adalah A. Kekebalan keturunan, B. Kekebalan pasif alami, C. Kekebalan zoonosis, D. Kekebalan aktif alami, atau E. Kekebalan luar. Jawaban yang benar adalah D. Kekebalan aktif alami. Karena jika seseorang sudah menderita cacar, setelah sembuh dia akan muncul kekebalan aktif alami yang ada pada tubuhnya. Untuk soal yang ketiga, ini adalah soal lebih ke gawat darurat ya. Wanita 35 tahun tiba dengan tungkai kanan infeksi semenjak 2 tahun lalu, namun tidak nyeri. Diagnosa yang paling mungkin yaitu A. Deep vein thrombosis, B. lipidema, C. limfedema, D. edema statis, atau E. edema. Jawaban yang benar adalah lipidema. Karena kalau limfedema itu adalah pembengkakan pada tangan atau kaki yang disebabkan oleh sistem penyumbatan limfatik ya. Jadi bagian dari sistem kekebalan tubuh dan peredaran darah. Biasanya itu disebabkan oleh penghilangan atau kerusakan kelenjar limfa. Kalau untuk nyeri namun tidak sakit, nyeri di tungkai itu biasanya lipidema. Yang keempat, ini soal farmakologi. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. ditelan, B. digunakan pada kulit, C. melalui anus, D. kondusif bagi selaput, atau E. melalui pembuluh darah vena. Ini semua tenaga kesehatan yang bersinggungan dengan pasien harusnya tahu ya. Jawabannya benar adalah B. digunakan pada kulit. Topikal itu seperti salep ya, atau yang dioles. Soal kelima tentang germas nih. Guna mewujudkan Indonesia sehat,
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2016 menginisiasi Germas. Germas kepanjangan dari A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, B. Garda Keluarga Menjadi Sehat, C. Generasi Emas, D. Gerakan Partisipasi Masyarakat, atau E. Gerakan Eradikasi Masalah Kesehatan. Tentunya kita semua tahu ya, jawabannya adalah A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Soal ke-6 ini soal Kessling. Pencemaran udara menimbulkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, atau E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Nah, dioksin ini untuk teman-teman tahu dia adalah zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam golongan senyawa CDD ya, CDF dan PCB. Nah, di dioksin ini terdapat ratusan senyawa yang salah satunya TCDD yang dikenal paling beracun. Biasanya dioksin itu dari pabrik ataupun pembakaran plastik ya, jadi bukan dari kendaraan bermotor. Untuk soal ke-7, makanan terbaik untuk bayi yaitu air susu ibunya sendiri. Bayi direkomendasikan oleh pakar dan pemerintah untuk mendapat ASI air susu ibu semenjak lahir hingga A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, atau E. sampai bayi itu menolak. Jawabannya adalah D. 2 tahun. Tapi benar untuk teman-teman yang sudah pernah tes SKB tenaga kesehatan sebelumnya, memang soal-soal yang keluar tuh begini-begini ya. Berikutnya masih ASI, soal ke-8, kandungan lemak pada kolostrum ASI awal adalah A. 4,78 gram per 100 ml, B. 3,80 gram per 100 ml, C. 3,60 gram per 100 ml, D. 2,90 gram per 100 ml, atau E. 2,50 gram per 100 ml. Jawabannya adalah D. 2,90 gram per 100 ml kandungan lemak pada kolostrum ASI awal. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, kita belajarnya saya siapkan soal sampai 40 ya. Jadi kalau lebih dari itu saya takut durasi juga nih, kepanjangan juga. Tapi kalau memang teman-teman semangat, saya akan bikin part 2-nya dari pembahasan soal-soal ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya akan membuat soal-soal untuk tenaga kesehatan yang khusus ya. Oke, kita masuk soal ke-9. Kemauan yang nerimo untuk membantu pelanggan dan memperlihatkan pelayanan dengan cepat dan tanggap merupakan suatu definisi dari dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu A. Reliability, B. Responsiveness, C. Empathy, D. Assurance, atau E. Tangible. Ini terkait pelayanan kesehatan ya. Jawabannya benar adalah B. Responsiveness. 10. Soal gawat darurat lagi. Seorang perempuan tiba dengan kondisi semenjak 2 hari terdapat bercak-bercak kemerahan di sekitar mulut, keropeng di bibir. Hasil pemeriksaan fisik dapat eritema vesikal, bula di sekitar bibir dan mukosa mulutnya. Riwayat korban minum obat 5 hari yang lalu. Faktor penggagas yang paling mungkin yaitu A. Alergi obat, B. Infeksi, C. Neoplasma, D. Inflamasi, atau E. Infestasi. Jawaban yang benar adalah A. Alergi obat ya. Biasanya kalau ada mukosa di sekitar bibir atau mulut, ada eritema, bercak-bercak kemerahan itu biasanya di kulit, itu karena alergi obat. Soal berikutnya, setiap rumah sakit sesuai dengan amanat Permenkes nomor 56 tahun 2014 perihal klasifikasi dan perizinan rumah sakit wajib mempunyai izin. Izin mendirikan dan izin operasional untuk rumah sakit kelas B diberikan oleh A. Pemda Kabupaten Kota, B. Pemda Provinsi, C. Pemerintah Pusat, D. Dirjen Kemenkes Republik Indonesia, atau E. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kalau rumah sakit kelas B itu diberikan izinnya tentunya oleh pemerintah daerah provinsi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. 12. Pengelolaan sampah padat perkotaan di Indonesia masih menerapkan metode open dumping.
control landfill dan sanitary landfill. Yang dimaksud dengan metode control landfill sampah yaitu A. Dibuang di lapangan terbuka, B. Ditutup lapisan tanah setiap hari, C. Ada pemadatan sampah di kawasan terbuka, D. Ditutup lapisan tanah seminggu sekali, atau E. Dikumpulkan untuk pembakaran atau incinerasi. Jawaban yang benar adalah D. Ditutup lapisan tanah seminggu sekali. Berikutnya, bahan masakan yang mengandung formalin jika dikonsumsi akan sanggup menimbulkan gangguan pada A. Hati, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Jantung, atau E. Usus. Jawaban yang benar adalah C. Ginjal. Jadi formalin itu sangat dapat menimbulkan gangguan pada ginjal terlebih dahulu ya teman-teman ya. 14 masih soal obat. HIV/AIDS belum ditemukan obatnya, namun untuk mengurangi kadar virus dan meningkatkan kualitas hidup, maka pasien harus minum A. Paracetamol, B. Antiretroviral, C. Metadon, D. Antibiotik generasi keempat, atau E. Multivitamin. Jawabannya benar adalah B. Antiretroviral. Seperti kita ketahui bersama kalau sampai saat ini HIV/AIDS itu umumnya ditangani dengan penggunaan beberapa obat antiretroviral. Tujuannya adalah untuk mengendalikan infeksi HIV. Karena terdapat beberapa kategori obat antiretroviral berdasarkan tahapan hidup dari virus HIV. Berikutnya, penyakit leptospirosis dengan tanda-tanda badan menguning atau jaundice terutama ditularkan oleh binatang A. Tikus, B. Kepinding, C. Kucing, D. Kelelawar, atau D. Kutu busuk. Jawabannya adalah A. Tikus. Jaundice ini penyakit kuning ya. Jadi nggak hanya kuning sih, biasanya warna putih pada mata juga akan berubah menjadi kuning. Pada kasus yang parah, warna putih tersebut juga dapat berubah menjadi coklat atau orange. 16. Golongan obat yang termasuk kelompok analgesik kecuali A. Aspirin, B. Mebendazole, C. Paracetamol, atau D. Aminopirin, ataukah E. Phenacetin. Jawabannya benar adalah B. Mebendazole. Karena mebendazole ini anti cacing ya, jadi bukan analgesik. 17. Kadar asam urat normal pada laki-laki yaitu antara A. 2-5,5 mg, B. 2,4-6 mg, C. 1,5-11,5 mg, D. 3,4-7 mg, atau E. 5-11,5 mg. Jawabannya benar adalah D. 3,4-7 mg. Karena pada laki-laki biasanya kadar asam uratnya lebih tinggi daripada perempuan ya. 18. Penyakit HIV sanggup menular dari insan ke manusia. Penularannya melalui berbagai media penularan kecuali A. Cairan tubuh, B. Keringat, C. Darah, D. Plasma darah, atau E. Jaringan tubuh. Jawabannya adalah B. Keringat, karena HIV tidak menular melalui keringat ya. Soal 19 yang termasuk dalam vitamin A adalah A. Tiamin, B. Riboflavin, C. Retinal, D. Niacin, atau E. Pyridoxine. Ini kembali lagi soal farmakologi. Jawaban yang benar adalah C. Retinal. Apakah saya terlalu cepat teman-teman? Kayaknya kalau terlalu cepat bisa dikoreksi ya di kolom komentar di bawah ya. 20. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur perihal penanganan narkotika yang termasuk narkotika jenis psikotropika yaitu A. Kanabis, B. Katinon, C. Hasis, D. Opium, atau E. Heroin. Jawaban yang benar adalah E. Heroin, yang termasuk ke dalam narkotika jenis psikotropika. Kembali soal narkotika, gejala sakau atau putus obat disebabkan oleh nafza
dengan jenis A. halusinogen, B. stimulan, C. adiktif, D. depresan, atau E. relaksan? Jawaban yang benar adalah nafza jenis adiktif. Dua-dua, jika saudara dipanggil untuk menolong orang yang pingsan, maka tindakan pertama yang dilakukan yaitu A. melakukan pemeriksaan, B. melaksanakan resusitasi, C. mencari ambulan, D. konsultasi ke dokter penyakit dalam, atau E. merujuk ke ruang ICU. Jawabannya adalah A. melakukan pemeriksaan. Tentunya kalau ada yang pingsan, kita lakukan pemeriksaan dulu ya teman-teman ya. Jangan kita buru-buru konsul ke dokter penyakit dalam. Siapa tahu kita setelah melakukan pemeriksaan kita bisa menanganinya sendiri dengan cepat ya. Prinsip gawat darurat. Setelah itu baru kita aktifkan SPGDT, memanggil ambulan ataupun pertolongan, baru kita lihat apakah ada permasalahan. Mungkin kalau di emergency itu ada permasalahan di breathing atau circulationnya, barulah kita melakukan resusitasi nih kayak yang dikatakan B nih ya. Jadi yang pertama harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ada apa dengan orang tersebut? Kembali ke soal gizi. Nomor 23, gizi jelek sering menimpa bayi atau balita dari keluarga prasejahtera. Tanda-tanda balita menderita gizi jelek tipe kwashiorkor yaitu A. rambut berwarna merah, B. kondisi sangat kurus dengan tulang iga terlihat, C. penumpukan cairan pada periotoneum, D. ukuran lingkar lengan atas kurang dari 14 cm, atau E. rewel dan tidak sanggup tidur pada malam hari. Jawabannya adalah C. penumpukan cairan pada periotoneum. Untuk yang teman-teman ketahui, kalau kwashiorkor ini malnutrisi yang diproduksi oleh jumlah protein dalam diet yang sangat tidak memadai ya. Sebagian besar kwashiorkor ini ditemukan pada orang yang hidup di wilayah geografis yang memiliki sumber makanan terbatas. Alhamdulillah kalau di negara kita tidak terbatas ya sumber makanannya. Nah, ini paling sering terlihat pada anak-anak yang dietnya rendah protein dan juga kalori. 24, dependensi rasio Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2015 berdasarkan BPS sebesar 54,8. Data dependensi rasio memperlihatkan perbandingan antara jumlah penduduk A, B, C, D, atau E. Silakan dibaca sendiri pilihan jawabannya. Jawaban yang benar adalah A ya, penduduk umur 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Ini contoh soal epidemiologi ya teman-teman ya. Dependensi rasio itu juga bisa disebut dengan angka ketergantungan ya, atau beban ketergantungan, dimana itu adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua. 25. Unsur yang membedakan kelompok profesi, kelompok kesehatan non-dokter dengan kelompok profesi dokter, yaitu bahwa petugas kesehatan dokter A. tidak mempunyai otoritas, B. pekerjaannya termasuk profesi, C. mempunyai otonomi profesional, D. kurang responsif terhadap pasien, atau E. menyidik kondisi awal pasien. Jawaban yang benar adalah A. tidak mempunyai otoritas. Perbedaannya antara tenaga kesehatan dengan dokter ya, dokter memiliki otoritas ya teman-teman ya. Soal 26, seorang dikatakan overweight jika indeks massa tubuhnya melebihi A32, B23, C22, D18, atau E12. Jawabannya adalah B, 23. Karena angka normal BMI itu berada di kisaran 18,5 sampai dengan 25. Jika melebihi 25 itu artinya overweight ya, berarti 23 juga 23 maksudnya. Sedangkan jika berada di bawah 18 berarti berat badannya kurang. Berikutnya salah satu kegagalan penyakit TBC yaitu drop out. Hal ini disebabkan oleh A. pasien merasa sudah sembuh,
B. Pasien minum obat tidak teratur. C. Jangka waktu pengobatan kurang tepat. D. Takaran obat tidak tepat. Atau E. Penyakit pasien sudah berat. Jawabannya adalah A. Pasien merasa sudah sembuh. Jadi biasanya pasien TBC yang merasa sudah sembuh itu mereka drop out ya, atau tidak menjalani fase pengobatan yang berikutnya, karena kita tahu TBC itu agak lama juga ya penyembuhan dan minum obatnya. 28. Dehidrasi ringan ditandai dengan jawabannya benar adalah A ya. Dehidrasi ringan itu ditandai dengan haus, sadar, gelisah, nadi normal, elastisitas kulit baik. 29. Selain glukosa yang termasuk dalam monosakarida yaitu A. Laktosa, B. galaktosa, C. maltose, D. sukrosa, atau E. fruktosa. Jawabannya adalah B. galaktosa. Jadi monosakarida itu adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana ya teman-teman ya. Beberapa monosakarida yang punya rasa manis. Sifat umum dan monosakarida adalah larut air, tidak berwarna, dan berbentuk padat kristal. Contoh dari monosakarida ya glukosa. Soal berikutnya, seorang pasien mengalami reaksi fisik berupa lemah, letih, mual, diare, gangguan pernapasan, dan gelisah. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa pasien mengalami kehilangan fase. A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, atau E. Acceptance. Jawabannya adalah A. Denial. Ini masih fase awal ya, fase pertama. 31. Suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh problem sosiologi mengacu pada A. Sosiologi dalam medis, B. Sosiologi mengenai kesehatan, C. Sosiologi dalam penanganan pasien, D. Sosiologi dalam kesehatan, atau E. Sosiologi mengenai penyakit. Jawabannya adalah A. Sosiologi dalam medis. Risiko terinfeksi HIV/AIDS antara lain sanggup melalui hal berikut ini kecuali A. Gaya hidup bebas, B. Transfusi darah, C. Bersalaman dengan penderita HIV/AIDS, D. Pemakaian jarum suntik bersama, atau E. Infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV/AIDS. Jawabannya adalah C. Bersalaman dengan penderita HIV/AIDS. Dan tentu teman-teman ketahui ya bahwa bersalaman dengan penderita HIV/AIDS itu tidak menyebarkan infeksi HIV/AIDS itu kepada kita. Selain dari itu dapat menyebarkan. 33. Penyakit sindroma lupus menjadikan aneka macam tanda-tanda akhir diserangnya jaringan badan normal oleh A. Virus, B. Sistem kekebalan tubuh, C. Kuman ganas, D. Darah tercemar, atau E. Mikroba perut. Jawabannya adalah B. Sistem kekebalan tubuh. Penyakit diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditandai oleh perubahan secara progresif dan jaringan digolongkan sebagai penyakit A. Tropik, B. Tahunan, C. Kronik, D. Menular, atau E. Degeneratif. Jawabannya adalah E. Degeneratif ya. 35. Pemerintah memutuskan kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan berdikari semenjak tahun 2016. Kecuali untuk peserta kelas 3, besaran iuran bulanan bagi peserta BPJS Kesehatan berdikari kelas 2 ditetapkan sebesar A. 35.000, B. 45.000, C. 51.000, D. 65.000, atau E. 80.000. Jawabannya adalah C. 51.000. Ini mungkin masih peraturan yang lama ya, tahun 2016. Mungkin kan ada isu kenaikan BPJS yang tahun ini, saya nggak tahu nih yang terakhir udah diputuskan apa belum. Jika memang sudah, kalian bisa mempelajari peraturan perundang-undangan yang itu ya, untuk rujukan nilai iuran bulanan bagi peserta BPJS. 36. Pemeriksaan laboratorium serologi untuk menegakkan diagnosis demam tifoid, yaitu pemeriksaan ini gampang nih: A. Western blot, B. Widal, C. darah perifer lengkap, D. HbSAg, atau E. BTA. Jawabannya adalah A. B ya, Widal ya.
Seperti kita ketahui bahwa Widal ini adalah diagnosis tifus yang bisa kita pastikan melalui tes Widal ulang ya, yang dilakukan 5-7 hari setelah tes pertama. Pasien yang dinyatakan positif menderita tipes itu bila jumlah antibodi salmonellanya naik sampai 4 kali lipat dibandingkan tes pertama. Mohon koreksi jika saya salah ya. Yang ketujuh, kebutuhan minimal insan secara sehat terhadap air higienis yang mencakup untuk tujuan masak, mandi, cuci, dan kakus, yaitu A. 15 liter per orang per hari, B. 30 liter per orang per hari, C. 45 liter per orang per hari, D. 60 liter per orang per hari, atau E. 75 liter per orang per hari. Jawabannya adalah D. 60 liter per orang per hari. 38. Selain kanker payudara, kanker serviks juga sering menyerang populasi perempuan di dunia. Penyakit kanker serviks terutama disebabkan oleh infeksi A. E. coli, B. Cytomegalovirus, C. Staphylococcus aureus, D. Human papillomavirus, atau E. hepatitis C. Jawabannya adalah D. Human papillomavirus atau HPV. 39. Universal precaution, yaitu menggarisbawahi pencegahan infeksi oleh tenaga kesehatan. Yang tidak termasuk aktivitas universal precaution yaitu A. Buang jarum suntik dan alat tajam lain secara aman, B. Menggunakan kacamata rabun, C. Buang limbah medis sesuai prosedur, atau D. Basuh tangan sehabis kontak dengan pasien, ataukah E. Patuhi standar untuk desinfeksi dan sterilisasi alat medis. Jawabannya adalah B. Menggunakan kacamata rabun. Dan soal terakhir kita adalah vitamin A yang aktif dan siap digunakan terdapat pada A. Daging, B. Wortel, C. Pepaya, D. sawi, atau E. bayam. Tentu vitamin A paling banyak di daging ya teman-teman ya. Baik, sekian, terima kasih. Itu tadi 40 soal SKB tenaga kesehatan yang bisa saya bahas pada teman-teman semuanya. Follow saya di Instagram Mukrifan, di email saya, Facebook, dan juga YouTube. Silakan DM saya ataupun kirim email bertanya-tanya soal CPNS ataupun PNS. Saya jika bisa, saya akan usahakan untuk membaca dan membalas. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Dan jika yang belum nonton video saya sebelumnya tentang kisi-kisi soal SKB tenaga kesehatan, tadi ada beberapa masuk ya, maksudnya semua kisi-kisi dan juga materi soal kemarin saya limpahkan semuanya di sini. Inilah contoh-contoh soalnya, dan juga mungkin selanjutnya soal SKB CPNS tenaga kesehatan lainnya akan saya bikin video yang berikutnya ya. Tentunya saya akan terus mengupdate teladan soal SKB tenaga kesehatan terbaru untuk teman-teman semuanya berdasarkan gugusan Jabatan Tenaga Teknis Kesehatan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas partisipasinya. Itu adalah soal-soal SKB Tenaga Kesehatan yang bisa saya berikan kepada kalian. Mungkin belum semuanya dari soal-soal yang pernah saya kumpulkan, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran bagi kalian, karena semakin banyak kalian berlatih latihan soal, maka akan semakin familiar juga kalian dengan soal-soal SKB Tenaga Kesehatan. Nah, mungkin untuk SKB yang lebih menjurus seperti misalnya khusus tenaga perawat, bidan, dokter, ataupun yang lainnya, mungkin saya akan membahasnya di video selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tetap semangat, usaha, dan doa. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.